Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Tetapi saat ini di kedua sisi mereka, ada Li Bei dan Wu Tianyu, tergantung di kedua sisi secara mengesankan. Auranya yang kuat meletus tiba-tiba, dan semua orang tidak berani bergerak. Dewa petarung bintang 9, puncak, dan ada 2. Mata indah Sayo tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya gemetar. Pang Panghe mengatakan bahwa tidak ada dewa petarung bintang 9. Tapi sekarang tidak hanya 1 dewa petarung bintang 9. Dengan orang-orang sepertimu, kamu berani memukul kepalaku. Tapi itu tidak benar. Lalu menghubungkan kematianmu dengan tempat ini. Yue Li melambaikan sabit maut di tangannya dan memandang pria yang ketakutan itu dengan nakal. Sekelompok lautan besar yang telah kehilangan jiwa mereka. Sialan, gumam Pang Panghe dengan suara pelan. Lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dan dengan keras, terdengar ledakan dahsyat. Pang Panghe dan yang lainnya langsung melesat ke belakang. Jika kamu ingin lari, aku khawatir ini sudah terlambat. Yue Li berubah menjadi asap hitam dan bergegas keluar dengan sabit kematian di tangannya. Dan Li Bei dan Wu Tianyu juga menembak bersama. 5 orang dari istana surgawi yang menembak ke belakang terdistorsi dan berubah menjadi apa yang dilihat Xiaoyan sebelumnya. Tubuh mereka tidak lagi dalam bentuk manusia, tetapi berputar seperti monster. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah setelah 5 orang itu berubah menjadi tubuh utama, mereka disatukan dan digabungkan menjadi satu tubuh. Latar belakang energi asal dari 5 orang itu sepertinya menyatu, dan momentum yang kuat segera meletus. Oh, bahkan ada teknik penggabungan. Xiaoyan juga terkejut. Li Bei dan Wu Tianyu tidak terkejut. Rupanya ini bukan pertama kalinya mereka melihat hantu roh menyatu bersama. Setelah 5 hantu roh yang kuat bergabung menjadi satu, energi sumber mereka mencapai ratusan juta. Aura yang mereka pancarkan berada di pejuang bintang 9 tahap akhir. Mereka memiliki lebih dari 1 miliar sumber energi. Inilah alasan mengapa Pang Panghe memanggil semua orang untuk datang. Begitu mereka digabungkan, mereka akan sekuat dewa petarung bintang 9. Tingkat kekuatan ini hampir dapat menghancurkan sebagian besar musuh. Namun, mereka tidak ingin bertarung saat ini dan langsung mengabaikan bawahan mereka, bangkit dengan kasar dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Karena Pang Panghe tahu betul bahwa meskipun mereka bergabung bersama, mereka tidak akan memiliki modal untuk bertarung. Jadi, mereka hanya bisa mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari sini. Itu mudah. Tetapi jika kamu ingin pergi, kamu tidak akan dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Yue Li berkata dengan kasar dan terus menyapu dengan kecepatan tercepat. Dan Li Bei dan Wu Tianyu juga menyapu bersama. Mereka bertiga memulai mengejar dengan gila-gilaan, menyerang satu demi satu dan meraung menuju monster hantu roh yang berlari kencang. Menghadapi serangan itu, mereka dengan cepat mengelak, tetapi kecepatannya masih cepat, dan melarikan diri ke depan seperti orang gila. Sepertinya mereka sangat ketakutan. Mereka tahu jika mereka dihentikan, mereka mungkin tidak akan memiliki jalan keluar hari ini. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka pergi. Yue Li berkata dengan dingin. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi yang dikhawatirkan adalah mereka mungkin mengetahui identitas Xiaoyan. Jadi, membunuh mereka semua
adalah satu-satunya cara untuk mencegah masalah di masa depan selamanya. Mata Libe menyipit segera, dan tubuhnya melintas, seolah-olah berubah menjadi petir. Dia dengan cepat mengejarnya, dan ketika dia mengangkat tangannya, Guntur menyapu dari telapak tangannya. Duar! Hantu roh dengan cepat mengelak, tetapi saat dia mengelak, cahaya hitam mengaum ke arahnya dari jauh. Bahkan dengan perlindungan yang dibentuk oleh ki asal di luar tubuhnya, dia masih dikalahkan dan cahaya hitam jatuh ke tubuhnya dan dia mengeluarkan suara ratapan yang menusuk. Sialan! Pang Pang He, kau berbohong padaku. Sialan! Sial! Satu demi satu terdengar suara sebal dari hantu roh, yaitu Sayo dan yang lainnya. Mereka mengadukan Pang Pang He dan segera mereka menemui jalan buntu. Ketika mereka berbalik, sosok Wu Tianyu sudah muncul di depan mereka dan dia berhenti tiba-tiba hanya untuk melihat Wu Tianyu perlahan merentangkan telapak tangannya. Hantu roh sudah tidak bisa mengelak. Wu Tianyu meraih kepalanya dan tangannya terbanting. Duar! Ledakan itu mengenai kepala secara langsung dan bahkan mendengar suara pecah. Hantu roh harus berhenti, mereka terhuyung-huyung. Dan sekarang ketiganya mengelilinginya dan mungkin mustahil untuk melarikan diri lagi. Sial, mereka pasti berencana untuk menjebak kita. Suara Pang Pang He keluar. Jangan salahkan orang baik. Kamu mengejar sejauh ini sendirian. Apakah kamu tidak memiliki sedikit pengetahuan diri tentang seberapa kuat kamu? Apakah kamu perlu menyiapkan bingkai? Xiaoyan juga mengejarnya dan berkata perlahan-lahan. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran hari ini, Istana Surgawi pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu hanya sekelompok sampah. Suara Pang Pang He keluar dan dia tahu bahwa kemungkinan untuk melarikan diri sudah hilang. Semuanya, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Kita harus bersatu. Bahkan jika kita mati dalam pertempuran, biarkan mereka mengelupas lapisan kulitnya. Suara Pang Pang He jatuh dan sumber energi yang bergejolak meletus secara mengesankan, membuat seluruh area bergetar. Awalnya, alam hebat keheningan bintang sudah diambang kehancuran dan tidak dapat lagi menanggung tingkat pertempuran ini. Sepertinya ini adalah kelinci yang gelisah dan berencana untuk menggigit. Xiaoyan tersenyum lagi, melipat tangannya di dadanya. Dia tidak berencana untuk bergerak. Lagi pula, dengan Li Bei dan Wu Tianyu dan Yue Li di sekitar, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, sepertinya tidak membuat masuk akal apakah dia bergerak atau tidak. Tapi mendengar perkataan Xiaoyan juga membuat marah Pang Pang He. Dia mengangkat kepalanya dengan keras, dan serangan sengit itu meraung langsung ke arah Xiaoyan. Dia juga mengerti bahwa kesemak harus dipetik dengan lembut. Belum lagi bahwa meskipun kesemak yang lembut ini tidak bergerak, kata-katanya benar-benar terlalu kuat. Itu membuatnya marah. Tapi saat berikutnya, Yue Li berdiri di depan Xiaoyan dan dengan lambean sabit kematian, dia dengan mudah menghilangkan serangannya. Mata Yue Li membeku dan sosoknya tiba-tiba bergerak, memegang sabit kematian. Sabit menjarah ke arah hantu roh. Hantu roh memiliki 4 tangan. Tubuhnya yang besar memancarkan aura yang sangat ganas. Dan sayap tulang berwarna darah tumbuh di belakangnya. Jelas, tubuh asli setiap hantu roh tidak sama. Namun, setelah melihat penampakan roh hantu, Xiaoyan sedikit mengernyit dan sepertinya menyadari pada saat ini bahwa penampakan roh hantu ini agak aneh. Mengapa tubuh asli mereka terlihat sedikit seperti hantu?
gumam Xiaoyan. Tetapi setelah dibandingkan dengan hati-hati, masih ada celah. Singkatnya, tidak peduli apakah itu hantu atau hantu roh, seseorang dapat mengetahuinya dari penampilan mereka, bahwa mereka bukan dari sensi. Pada saat ini, Li Bei dan Wu Tianyu juga bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan absolut, hantu roh itu dipukul dengan kejam. Dalam waktu singkat, 2 dari 4 lengan dipotong, dan Yue Li yang melihat itu mencubit dagunya. Penampilan ini tampaknya jauh lebih enak dipandang. Adapun Wu Tianyu dan Li Bei bahkan tidak mengeluarkan senjata mereka. Mereka langsung menggunakan tubuh mereka untuk menggoncang hantu roh dengan paksa. Dan mereka bergantian memukuli mereka dari timur ke barat, dari atas ke bawah. Meskipun hantu roh yang menyatu bersama, bahkan mencapai tahap akhir dari Dewa Petarung Bintang 9. Anda harus tahu bahwa Li Bei dan Wu Tianyu adalah puncak sebenarnya dari Dewa Petarung Bintang 9. Dan mereka dapat mengalahkannya bahkan tanpa bergabung. Xiaoyan ada di belakang, menonton pertempuran yang hampir tanpa ketegangan. Tetapi ada sesuatu di mata Xiaoyan. Dia tidak santai sama sekali, karena Xiaoyan merasa penampilan Pang Panghe agak aneh. Identitasku sudah lama terungkap. Xiaoyan tidak yakin, tapi Pang Panghe dan kelompoknya bersikeras untuk masuk. Alasannya mungkin tidak sesederhana itu. Namun jika identitasnya terungkap, Pang Panghe tidak akan bersikeras untuk membunuh Xiaoyan. Mungkinkah karena mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Xiaoyan, sehingga mereka tidak mengungkapkan bahwa mereka sudah mengetahui identitas Xiaoyan? Tapi ini hanya tebakan Xiaoyan. Sejauh ini tidak ada yang aneh dengan Pang Panghe dan kelompoknya. Dan sekarang mereka dikepung oleh Li Bei dan Wu Tianyu dan juga Yue Li. Dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Xiaoyan. Mungkin aku terlalu khawatir. Xiaoyan mengusap jarak di antara alisnya. Mungkin karena dia terlalu berhati-hati. Kurang dari setengah batang dupa kemudian, tubuh hantu roh yang diubah oleh Pang Panghe dan yang lainnya benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya, dan mereka sekarat. Luka di tubuhnya tampak sangat mengerikan. Darah hitam terus meluap dari lukanya, dan tanah berlumuran darah. Saat ini, Yue Li dan mereka bertiga ada di bawah. Hanya Xiaoyan yang bertahan di udara. Namun di tanah yang pecah, darah hitam tampak seperti formasi misterius, entah disengaja atau tidak. Mata anjing, ada apa dengan lingkaran sekitar? Xiaoyan sedikit mengernyit, mengulurkan tangan dan menepuk mata anjing di baunya. Matanya yang mengantuk agak tidak sabar, dan dia melihat sekeliling. Hah? Ada fluktuasi formasi yang sangat kuat. Goyan bingung, dan Xiaoyan segera merasa ada yang tidak beres. Ada yang aneh, bunuh secepat mungkin, geram Xiaoyan. Dan mereka bertiga mengangguk. Pang Panghe sudah sekarat dan Xiaoyan menyeringai. Apakah kamu baru menyadarinya sekarang, Yang Mulia Jahat? Suara berat Pang Panghe keluar. Dan pada saat yang sama, Sayo dan yang lainnya yang bergabung menjadi satu tubuh semuanya terkejut. Yang Mulia? Rupanya Pang Panghe dan Sayo telah menyembunyikannya bersama, dan hanya dia yang tahu berita itu. Formasi telah selesai dan Raja Roh akan segera datang. Kalian semua dikutuk. Pang Panghe tertawa terbahak-bahak. Tetapi saat berikutnya senyumnya hilang. Namun pada saat suara tawa tiba-tiba berakhir, karena kepalanya telah dipenggal oleh Yue Li. Tapi seperti yang dikatakan Pang Panghe, sudah terlambat.
darah hitam di tanah membentuk formasi aneh. Dan pada saat ini, cahaya pekat meledak. Dengan getaran, benua yang hancur ini benar-benar hancur menjadi bubuk. Formasi itu ditangguhkan dalam kehampaan, dan tiba-tiba sebuah telapak tangan menonjol, merobek seluruh formasi, dan kemudian sesosok perlahan keluar dari celah. Menggunakan tubuh asliku sebagai pengorbanan, lingkaran sihir memanggilku. Apa alasannya? Saat sosok itu keluar dari celah muncul, semua orang merasakan hati mereka tenggelam. Seolah-olah seluruh tubuh merasakan perasaan ditekan. Pernapasan menjadi berat. Mata semua orang tiba-tiba menyusut. Bahkan mata Libe dan Wu Tianyu bergetar. Laporkan kepada Raja Han Moling. Kami telah menemukan reinkarnasi dari Yang Mulia Jahat. Jadi kami menyiapkan susunan untuk memanggil Anda ke sini dengan mengorbankan nyawa kami. Kami tidak cukup kuat untuk membunuh reinkarnasi dari Yang Mulia Jahat. Pang Pang He tidak sepenuhnya terbunuh, karena itu adalah tubuh asli. Dan vitalitas kelima orang itu dengan cepat membuat kepalanya yang terpenggal tumbuh kembali. Oh, apakah reinkarnasi dari Yang Mulia Jahat? Ini agak aneh. Raja Ling yang bernama Hanmo ragu. Matanya menilai orang-orang di sekitarnya dan kemudian jatuh pada Xiaoyan. Mungkinkah kamu yang dibicarakan mereka? Hanmo memandang Xiaoyan dan dalam sekejap paksaan yang kuat menyelimuti Xiaoyan dan seteguk darah menyembur keluar di tengah gelombang qi dan darah. Di bawah paksaan yang kuat, Xiaoyan hampir berlutut. Namun pada saat ini, 3 api melayang keluar dari belakang Xiaoyan dan kekuatan asli jantung api melindungi Xiaoyan. Tampaknya kamu tidak memiliki aura seorang yang terhormat. Jadi bagaimana kamu bisa berbicara tentang reinkarnasi? Hanmo menatap Xiaoyan sampai dia bisa dengan jelas melihat tanda samar di alis Xiaoyan. Jadi begitu, katakan padaku, dari mana asal tanda di alismu? Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Hanmo dengan tegas. Aura kuat yang dipancarkannya mungkin bahkan lebih kuat dari Jin Wuye. Jangan katakan itu. Tidak apa-apa. Aku lebih suka membunuh 1000 kesalahan daripada melepaskannya. Jika itu masalahnya, maka kamu akan dihancurkan. Setelah Hanmon selesai berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan sebuah kekuatan tak terlihat mengarah padanya. Xiaoyan yang diselimuti api merasakan krisis kematian segera melanda pikiran Xiaoyan. Kekuatan yang kuat semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Bahkan jika situasi ini ditemukan, dia hanya bisa menggunakan avatar dewa asli. Tetapi pada saat ini, sosok tinggi muncul di depan Xiaoyan dan dengan ayunan sabit kematian di tangannya, kekuatan yang kuat memblokirnya dengan sekuat tenaga. Ayah, kamu adalah orang yang akan dihancurkan jika kamu mengatakannya, dan kamu akan menjadi orang yang dikalahkan. Dan berdiri di depan Xiaoyan adalah Yueli. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dari tubuh Yueli, menyebabkan mata Hanmo tiba-tiba menyusut. Pluto! Pluto! Seluruh tubuh Hanmo kaget. Ternyata keabadian juga akan ketakutan. Yueli perlahan-lahan melonggarkan perban di lengannya. Rambut panjangnya sepanjang pinggang di belakangnya dan mata hitamnya memancarkan aura mendominasi yang tak ada habisnya. Dari gadis yang lucu berubah menjadi ratu yang mendominasi dalam sekejap. Jika kamu berani menyentuh ayahku hari ini, aku tidak keberatan membalikkan rumah surgawimu. Suara Yueli yang datar dan mendominasi keluar lagi. Hanmo sedikit kaget ketika mendengar kata-kata itu dan segera menatap wajah Yueli. Sudut mulutnya mulai naik perlahan
dan kemudian tawa ganas pecah. "Hahaha, sepertinya kamu benar-benar Pluto. Tidak, tepatnya kamu harus menjadi reinkarnasi Pluto." "Ayah." Hanmo menatap Xiaoyan lagi sambil tersenyum dan kilatan cahaya masuk matanya. "Kamu memanggilnya ayah, maka itu artinya dia bukan reinkarnasi dari Tuan jahat. Dan identitas sebenarnya adalah reinkarnasi dari Tuan. Reinkarnasi seorang raja yang kekuatannya tidak lebih dari Dewa Petarung Bintang 7. Dan reinkarnasi seorang Pluto yang kekuatannya hanya mendekati keabadian. Dan selemah semut berani berbicara omong kosong. Dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup?" Suara Hanmo berlanjut, penuh ejekan dan penghinaan.